Halo semuanya, nama saya Meliana Sibarani. Saya akan menjelaskan sebuah materi yang diberikan oleh guru saya, yaitu Pak Putra Purba. Selamat menyaksikan. Yang akan saya bahas di sini adalah Kerajaan Perlak. Pendahuluan, Kesultanan Perlak atau Kesultanan Perlak adalah kerajaan bercorak Islam tertua yang diketahui di Indonesia. Wilayah kekuasaan berada di sekitar Aceh Timur atau Lok Semoy. Keberadaan dari Kesultanan Perlak ini diketahui muncul pada tahun 840 dan melebur dengan Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1292. Nah, yang sekarang kita akan membahas latar belakang berdirinya kerajaan ini. Latar belakang berdirinya kerajaan Perlak yaitu Perlak sudah ada pada 800 Masehi, berawal dari datangnya sebuah kelompok dakwah dari Mekah, Arab Saudi yang tiba di wilayah Perlak, yang bertujuan untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Namun, sumber yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini sangat terbatas. Diketahui bahwa Sultan Syahid Maulana Abdul Aziz Shah yang merupakan Sultan Perlak pertama, beliau adalah seorang penganut Islam aliran Syiah pada 840 Masehi. Diketahui Maulana Abdul Aziz adalah putra dari Syahid Ali Al-Muktabar, yaitu Arab yang beraliran Syiah. Sekarang kita akan membahas kondisi kerajaan Perlak. Yang pertama ada politik dan pemerintahan, yang kedua ada perekonomian, dan yang ketiga ada sosial dan budaya. Politik dan pemerintahan. Kehidupan politik. Pendiri sekaligus Sultan pertama kerajaan Perlak adalah Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Ia merupakan keturunan Arab perempuan setempat. Ia merupakan pendiri Kesultanan Perlak pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Kesultanan Perlak sebenarnya merupakan lanjutan dari kerajaan yang berdiri sebelum kehadiran Islam. Pada awalnya, datang rombongan 100 orang dari wilayah Arab di bawah pemimpin seorang nahkoda khalifah dengan tujuan untuk berdakwah sekaligus menyebarkan Islam. Berdasarkan para ahli sejarah, kedatangan para juru dakwah dan pedagang Arab mendorong sebagian para pemimpin dan penduduk negeri Perlak berkonvensi menjadi Islam. Salah satu anak nahkoda khalifah yaitu Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq dinikahkan dengan Makhdum Tansyuri, adik dari Syahri Nuri. Perkawinan mereka lahirlah Alauddin Syahid Maulana Abdul Shah, Sultan pertama kerajaan Perlak yang beragama Islam. Beliau kemudian mengubah ibu kota yang awalnya Perlak menjadi Bandar Khalifah. Pemerintahan. Pada masa pemerintahan Sultan Mahdum Alauddin Malik, Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat, kerajaan mencapai titik puncak kejayaan. Sultan Perlak ke-17 yaitu Sultan Mahdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat, melakukan politik persahabatan dengan negeri-negeri tetangga. Ia menikahkan dua orang putrinya, yaitu Putri Ratna Kamala dinikahkan dengan Raja Kerajaan Malaka, Sultan Muhammad Shah atau Parameswara, dan Putri Ganggang dinikahkan dengan Raja Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Al-Malik Al-Saleh. Kesultanan Perlak berakhir setelah Sultan yang ke-18, yaitu Sultan Mahdum Alauddin Malik Abdul Aziz Johan berdaulat, meninggal pada tahun 1292. Kesultanan Perlak kemudian menyatu dengan Kerajaan Samudra Pasai di bawah kekuasaan Sultan Samudra Pasai yang memerintah pada saat itu, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, yang juga merupakan putra dari Al-Malik Al-Saleh. Selanjutnya kita akan membahas perekonomian di Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan negeri yang terkenal sebagai penghasil kayu perlak, yaitu kayu yang berkualitas bagus untuk kapal. Tak heran kalau para pedagang dari Cina, Gujarat, Arab, India, Persia, Malaka, serta dari seluruh kepulauan Nusantara tertarik untuk datang ke sini. Pada awal abad ke-8 hingga ke-12, Kerajaan Perlak berkembang sebagai bandar niaga yang sangat amat maju. Kondisi ini membuat marak perkawinan campuran antara saudagar muslim dengan penduduk setempat.
Efeknya adalah perkembangan Islam yang sangat pesat dan akhirnya muncul Kerajaan Islam Perlak sebagai Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Perlak juga dikenal sebagai negara yang maju karena mereka menggunakan mata uang sendiri, yaitu uang emas yang bertuliskan Sultan dan Ala pada Sultan Mahdum, yang disebut juga mata uang Kupang dan mata uang Kuningan. Dan yang terakhir, kita akan membahas sosial budaya dari Kerajaan Perlak. Sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, masyarakat Perlak memiliki kehidupan sosial budaya yang berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia yang saat itu masih bersyarat Hindu-Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Perlak sudah melaksanakan syariat Islam atau hukum Islam yang bersumber pada kitab suci, Al-Quran, dan hadis. Beberapa ajaran dalam syariat Islam yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Perlak antara lain adalah salat, puasa, dan zakat. Berikut adalah peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Perlak. Yang pertama ada mata uang tertua yang digunakan pada Kerajaan Perlak, dan yang kedua adalah stempel kerajaan yang digunakan pada masa itu, dan yang ketiga ada buku Zufansi. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Thank you for watching everyone.